Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Talita Trufa Santoso dengan NIM 220132121 dari kelas 2 Konstruksi Sipil 1 dengan absen 14. Di sini terdapat contoh soal di mana rencana tebal perkerasan lentur dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu kelas jalan yang digunakan jalan arteri, lalu tipe jalan yang digunakan 4 lajur 2 arah. Lalu usia rencana yang ingin ditentukan yaitu 8 tahun. Data yang tersedia sebanyak 20 titik, seperti di tabel, lalu curah hujan rata-rata 1.500 mm per tahun. Landaian rata-rata sebesar 3%. Jumlah LHR pada awal umur rencana, yaitu I-nya 6% per tahun. Lalu terdapat tabel dengan jenis kendaraan dan volume seperti berikut. Selanjutnya, pada data yang sudah ada, CBR ditentukan frekuensinya. Lalu mencari CBR segmen dengan analitis di mana rumusnya CBR rata-rata dikurang buka kurung CBR maksimum dikurang CBR minimum tutup kurung per R sama dengan 2,65, di mana CBR rata-rata itu merupakan hasilnya 3,75, lalu CBR maksimum data yang paling besar 5,5, lalu CBR minimum data paling kecil 2, lalu R karena frekuensi lebih besar dari 10, maka ditentukan R-nya adalah 3,18. Lalu secara grafis, dengan jumlah nilai CBR sama atau lebih besar, yaitu pada data 5,5 terdapat 2 CBR-nya, lalu pada 5 terdapat 1, maka 2 ditambah data 5 sebesar 1, lalu hasilnya adalah 3, dan seterusnya, sampai total frekuensi yang didapatkan yaitu 20. Lalu persen nilai CBR sama atau lebih besar, yaitu caranya 2 jumlah nilai CBR, lalu per jumlah frekuensi yaitu 20 dikali dengan 100%. Lalu didapatkan hasil seperti pada tabel. Untuk penentuan nilai CBR secara grafis, ditarik pada titik 90%, maka yang didapatkan adalah 2,5 CBR yang mewakili. Selanjutnya pada DDT, CBR yang didapat tadi sebesar 2,5, lalu ditarik lurus terhadap DDT, sehingga yang didapat itu DDT-nya 3,5. Ini adalah data-data jenis kendaraan pada soal. LHR yang didapatkan adalah jumlah keseluruhan volume kendaraan per hari sebesar 2.305 kendaraan per hari per 4 lajur. Lalu persen kendaraan berat sama dengan truk berat, volumenya 85 per LHR dikali 100%, lalu dihasilkan 3,69%. Perkembangan lalu lintas I untuk 8 tahun yaitu 6% seperti di soal. Lalu selanjutnya penyelesaian LHR pada awal umur rencana. Rumus yang digunakan yaitu 1 plus I pangkat N. Pada mobil penumpang, volume kendaraan yaitu 1.600 dikali 1 plus 0,06 yaitu I 6%, lalu dipangkatkan dengan N 8 sama dengan 2.550,2. Lalu bus 500 dikali 1 ditambah 0,06 pangkat 8, hasilnya 796,9. Lalu truk ringan 120 dikali 1 plus 0,06 pangkat 8, hasilnya 191,8. Lalu truk berat 85 dikali 1 plus 0,06 pangkat 8, hasilnya 135,5. Selanjutnya pada LHR pada tahun ke-8, digunakan rumus yang sama, yaitu 1 plus I pangkat N, di mana yang dipakai itu merupakan LHR base yang
pada umur rencana awal mobil penumpang yaitu 2.550,2 dikalikan dengan 1 plus 0,06 pangkat 8 dan seterusnya menggunakan LHR yang awal. Selanjutnya, menghitung ekivalen. Pada daftar 3 halaman 8, pada mobil penumpang yang digunakan itu adalah sumbu tunggal, di mana berat depan yaitu 1 ton dan berat belakang 1 ton. Maka yang digunakan 0,0002 dan hasilnya adalah 0,0004. Lalu pada bus digunakan sumbu tunggal juga, yaitu yang depannya itu menggunakan 4 ton, 0,0577, lalu yang belakangnya itu menggunakan 5 ton, 0,1410. Lalu truk ringan digunakan pula sumbu tunggal. Untuk yang depannya itu 3 ton, 0,0183. Lalu untuk yang belakangnya 5 ton, 0,1410. Lalu truk truk berat menggunakan sumbu ganda, di mana sumbu depannya itu menggunakan 6 ton, yaitu 0,0251. Lalu ditambah dengan 2 kali 9 pada belakang, menggunakan 16 ton sumbu ganda, ditambah dengan 2 ton sumbu ganda. Lalu hasilnya seperti berikut. Selanjutnya menghitung LEP. LEP, kita memakai 4 lajur 2 arah, maka yang digunakan untuk kendaraan ringan 0,30 dan untuk kendaraan berat yaitu 0,450. Untuk mobil penumpang, karena menggunakan kendaraan ringan, maka koefisiennya digunakan 0,30 lalu dikali dengan LHR awal, lalu dikali dengan ekivalen, yaitu didapatkan hasil 0,306. Lalu untuk bus, truk ringan, dan truk berat dilakukan perhitungan yang sama. Setelah dilakukan perhitungan yang sama, dijumlah dan menghasilkan LEP sebesar 136,011. Lalu penghitungan LEA menggunakan koefisien yang sama, tetapi menggunakan LHR yang 8 tahun. Lalu ekivalennya juga sama, dan lalu dihasilkan seperti pada tabel. Lalu dijumlah LEA 8-nya, hasilnya 216,8. Lalu perhitungan LET. LET 8 sama dengan 1/2 LEP ditambah LEA 8. Sama dengan 1/2 136,011 ditambah 216,8. Sama dengan 176. Lalu menghitung LER 8 sama dengan LET 8 dikali umur rencana per 10 sama dengan 176 dikali 8 per 10, di mana hasilnya 140,8. Selanjutnya mencari ITP. Mencari ITP LER yang didapat tadi, yaitu sebesar 140,8. Maka dari LER 140,8 ditarik garis menuju DDT, sehingga DDT yang didapat yaitu 3,5. Selanjutnya dari garis DDT dan LER ditarik lurus menyambung ke ITP. ITP pertama didapat itu 8,5. Selanjutnya untuk FR itu didapat dari daftar 4 halaman 10.
Faktor regional. Iklim yang ditentukan itu 1.500, maka yang diambil adalah iklim 2 dengan kelandaian kurang dari 6%. Maka yang kita gunakan adalah 1,5. Sehingga FR 1,5 ditarik garis dari ITP ke FR. Selanjutnya, dari FR ditarik garis menerus ke ITP rata-rata. Sehingga ITP rata-rata didapatkan sebesar 9. Selanjutnya, bahan-bahan perkerasan. Ditentukan pada tabel koefisien kekuatan relatif. Asbutak yang digunakan yaitu MS744, lalu didapat A1-nya itu sebesar 0,35. Lalu batu pecahnya itu CBR persennya 100, maka didapat 0,14 untuk A2. Selanjutnya untuk sirtunya itu CBR-nya itu 50, maka didapat 0,12 untuk A3-nya. Untuk lapis fondasi, ITP yang kita dapat tadi itu sebesar 9. Maka ITP-nya itu antara 7,50 sampai 9,99. Tebal minimum yang digunakan yaitu 20. Lalu untuk D3-nya itu tebal minimumnya 10 cm. Untuk umur tahun 8 tahun, ITP dirumuskan sebagai berikut. A1 dikali D1 ditambah A2 kali D2 ditambah A3 kali D3. 9 sama dengan 0,5, 0,35 dikali D1 ditambah 0,14 dikali 20 ditambah 0,12 dikali 10. 9 sama dengan 0,35 kali D1 ditambah 4, maka 5 sama dengan 0,35 kali D1, lalu D1 sama dengan 14,3. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.